menyota pegah soal bendera, benderanya hanya 2% ya daripada hasil MOU-nya. Urgen memang karena soal identitas, namun tidak terlalu urgen dengan kesejahteraan masyarakat. Ya, hari ini kita kedatangan seorang aktivis kampus, ya, beliau di Unimal, ya, kita bisa bilang aktivis sangat kental terhadap isu-isu terkini di Aceh. Beliau adalah Manzahari, ya, mahasiswa Unimal. Kita sapa. Assalamualaikum, Bang. Salam. Bang, saya tertarik mewawancari Abang adalah dengan artikel Abang tentang kekhususan Aceh, ya, kekhususan Aceh di dalam undang-undang pemerintahan Aceh itu menerangkan tentang bendera Aceh, ya, dan artikel Abang juga yang dimuat beberapa media itu omong kosong atau bullshit tentang bendera. Ini gimana, Bang, maksudnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang atas wawancaranya ya. Ini satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya sendiri setelah diundang. Ya, terkait artikel yang telah saya tuliskan di media. Sebenarnya itu artikel itu saya tulis status waktu malam tanggal 15 itu. Saya tulis status di FB. Namun karena pas nulis sehingga udah jadi 2 lembar Word ya. Jadi tidak mungkin saya post di FB gitu, terlalu panjang penjelasannya. Jadi saya kirimlah, kebetulan saya juga editor di Media Nanggronet ya. Jadi saya post lah di Media Nanggronet waktu itu. Ya, terpikir saya waktu itu, bahasa Aceh bahasa Indonesia lah. Jampu Bang. Jampu yo. Ganti enggak bahasa Indonesia juga. Kita ada orang Aceh kan. Jadi setelah tanggal 15 ya, terpikirlah untuk tegur sabo artikel itu tentang tapi tengok saya katro ba uro politik, tuntun politik, ba uro perdamaian. Sabi menyukai orang Aceh salah Jakarta atau orang pusat atau orang RI. Karena si orang RI itu enggak salah orang Aceh kali itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 akan dikelola sabi antara pesalah pemerintah pusat dan pesalah pemerintah Aceh. Jadi terpikirlah dalam benak lo untuk menuliskan tentang omong kosong atau bullshit. Omong kosongnya lo tujukan khususnya untuk pemerintah pusat, omong kosong dan menansyid DPR Aceh dan pemerintahan Aceh sendiri untuk jalur untuk apa artinya rehaba pegah menteng nyo akan menolak tapi usaha akan di bendera artinya kan perkataan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, artinya mereka jalur untuk apa rehaba. Di dalam artikelnya disebutkan bahwa kasus bendera, himne dan lambang Acehnya menjadi bahan politik tahunan. Ya, jadi menolak. Jadi menyota pegah soal benderanya hanya 2% ya daripada hasil MOU-nya. Urgen memang karena soal identitas, namun tidak terlalu urgen dengan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dibutuhkan adalah kesejahteraan. Bendera bukan tidak penting, itu identitas kita. Ya. Soal lambang dan bendera identitas kita sama Aceh. Bahkan di konsideran kanun bendera sendiri, di situ jelas disebutkan bahwa benderanya bukan bentuk kedaulatan daerah, namun hanya sebagai kekhususan yang dimiliki Aceh. Jadi kadang masyarakat kita salah paham membedakan apa itu MOU, apa itu UPH, dan apa itu kanun.
kadang tengok salah, bahkan DPR, salah siro DPR pun salah paham terkait MOU, terkait undang-undang UPAyan dan kanun. Perlu saya jelaskan sedikit di sini terkait hierarki perundang-undangannya. MOU itu bukan sebuah undang-undang atau aturan yang mesti dijalankan oleh seluruh masyarakat sebelum dimasukkan ke kanun atau sebelum dijadikan aturan oleh DPR dan Presiden. Kalau di tingkat 2 itu ada DPR A dan gubernur gitu kan. Jadi MOU itu bukanlah sebuah aturan tapi kesepakatan, kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan GAM gitu kan. Nah, jadi saya jelaskan sedikit tentang hierarki. Hierarki perundangan di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar di atas, kemudian ada undang-undang, kemudian ada Perpu, Perpres, kemudian kanun, Perda. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, undang-undang pemerintahan, ada yang salah paham, Bang. Undang-undang pemerintahan Aceh itu bukan produk DPR A dan gubernur, tapi produk pemerintahan pusat, DPR RI dan Presiden. Nah, itu ada pedoman yang diberikan kepada pemerintahan Aceh untuk membuat sebuah kanun. Kanun di Aceh itu setingkat dengan perda di hierarki perundang-undangan. Artinya MOU itu transformasi MOU itu ke Undang-Undang Pemerintahan Aceh, transformasinya. Jadi poin-poin MOU itu dianulir ke Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kemudian pemerintah Aceh yang dengan pedoman yang diberikan oleh pusat untuk membuat kanun bendera itu. Nah, jadi apakah di setiap tahun itu? Ya, itu menjadi bahan politik, kampanye-kampanye pejabat-pejabat untuk naik ke mendapatkan kursi dewan. Seakan-akan seolah-olah bendera itu adalah hal yang utama, yang penting untuk masyarakat. Karena tidak, gitu. Yang masyarakat butuhkan adalah kesejahteraan, gitu, Bang. Ya, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang Abang tuliskan adalah ada beberapa hal yang istimewa untuk Aceh ya. Salah satunya ada lembaga adat, lembaga wali nanggro ya, kewenangan dalam mengelola sumber daya alam. Apakah itu sudah dijalankan semua, Bang, di Aceh? Sebenarnya kalau dikatakan semua sudah dijalankan, kanunnya sudah ada, kanun tentang lembaga wali nanggro, tentang pertanahan, tentang semua sudah ada kanunnya. Namun realisasinya itu saya katakan ya, penilaian saya hanya 70%, okay? Bahkan 50%. Selebihnya tidak. Realisasinya aja. Kalau untuk dia dimasukkan poin-poin itu sudah, namun tidak sepenuhnya terrealisasi gitu, Bang. Gitu. Itu bukan sepenuhnya kesalahan pusat, tapi ada kesalahan kita sendiri untuk merealisasikan. Artinya pusat sudah diberikan melalui undang-undang itu kan. Bagaimana kita menjalankannya? Namun satu yang menjadi pasal karet ya, yaitu tentang kanun bendera itu lebih ke politis ya. Kalau berbicara tentang status hukumnya, menurut saya itu sudah sah, kita sudah bisa berkibarkan itu bendera. Tapi secara politik kita masih dipermainkan gitu. Secara hukum itu sudah sah. Artinya dalam hukum administrasi negara itu ada yang namanya azas praduga keabsahan. Artinya setiap aturan yang sudah dikeluarkan itu dianggap sah sebelum ada pengujian terhadap undang-undang itu. Kalau di undang-undang pidana kan ada azas praduga tak bersalah, artinya seseorang tidak bisa menyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim. Nah, begitu juga undang-undang. Artinya undang-undang itu sudah sah dikeluarkan dan dibatalkan apabila ada pengujian, diuji
oleh orang atau badan hukumnya diuji. Ini tidak sah, bertentangan dengan ini. Tapi selama ini itu tidak ada pengujian terhadap bendera itu. Artinya masih sah gitu. Hanya ada pembatalan oleh Kemendagri, pembatalan sepihak. Artinya tidak ada pengujian. Secara hukum itu sudah sah untuk dikibarkan. Namun secara politik kita masih itu ya gitulah. Kalau secara politik, selalu secara gagasan. Ya, menurut Dan Bang, seberapa urgent bendera lambang Nahibna itu untuk Aceh, Bang? Nah, lagi belum sampaikan dulu, masih dari 100% untuk 2% terkait soal bendera, karena soal identitas tidak terlalu urgent dengan kesejahteraan masyarakat. Lagi apa karya asai perut pro nang bro, kurung tayo, ndeng perut ndeng kadro, yang kan selesai. Ada hana bendera view, nggak lagi. Cuman kenapa bendera itu ada? Karena mengingat 30 tahun ya perjuangan berdarah di Aceh. Jadi sehingga itu identitas orang Aceh sendiri itu dalam perjuangan itu. Jadi hasil perdamaian dari 30 tahun konflik. Jadi bendera itu sebagai identitas orang Aceh aja, bahwa di Aceh pernah ada sejarah gitu. Ditulis sejarah. Nah, kayak kedongeng kan. Jadi Bang, perdamaian. Nah, tapi Hana lagi isi perdamaian keamanan. Jadi perlu di realisasi sehingga yang jadi sabuk sejarah. Gitu. Apa yang menyebabkan Abang berani menulis tentang ini? Nggak semua orang bisa menulis tentang artikel bendera ini, Bang. Berbicara kenapa saya berani, itu undang-undang saya, karena kita berada di negara hukum. Kita berada di negara hukum. Artinya hak-hak HAM itu dijunjung tinggi oleh negara Indonesia. Artinya dalam Undang-Undang Dasar sendiri disebutkan hak berkumpul, hak berserikat, hak mengeluarkan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya untuk apa saya takut itu jika saya ingin berpendapat itu. Dan saya tidak mati, saya tidak memfitnah, itu realita yang saya katakan. Maka mesti saya takut itu. Karena itu merupakan rekomendasi dari saya sebagai rakyat, gitu kan, untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah. Gitu. Apa tujuan Abang? Misalnya apa tujuan yang mendasar Babang bahwa menulis artikel ini, ada efeknya atau ada sesuatu yang bagus ke depannya? Ya, saya ingin ini masyarakatnya harus cerdas hari ini, lihat polemik yang terjadi hari ini. Jangan kemudian saya kampanye suka kok tidak selesai, bahwa selama ini kita harus cerdas terhadap persoalan ini, kedudukan kandung-kandung yang diperjuangkan itu apa. Dan saya kita tidak ingin saling menyalahkan lagi, bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Aceh sama-sama itu omong kosong. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang pusat juga tidak bisa menyalahkan Aceh. Jadi pemerintah ini dibuat bingung selama ini. Nah, saya kata apa salah Jakarta. Saya ingin menulis ini bahwa masyarakat harus cerdas, bahwa pemerintah Indonesia, pemerintah Aceh, dan DPRA itu sama-sama omong kosong mereka. Jalur untuk apa itu? Oke Bang, satu lagi Bang. Mungkin sebelum kita tutup, bahwa apa harapan Abang dengan menulis artikel, dan harapan Abang dengan menulis tentang benderanya, Bang? Ya, harapannya secara umum tidak khusus terhadap bendera ini, karena ke depan yang menduduki pemerintah maupun DPR itu adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memiliki gagasan untuk bertarung secara politik, gitu. Tidak kemudian hanya potensi untuk berpolitik kemudian dipaksakan berpolitik, ya menurut jadi ke depan orang-orang yang menduduki
kursi-kursi parlemen di pemerintahan itu adalah anak-anak muda yang memang punya gagasan, punya potensi untuk bertarung secara politik. Mesti awaknya lanjut, itu penting aja dah punya ayam. Maksudnya agak lagi. Jadi mari kita bertarung gagasan untuk ini pegahaba kepentingan. Artinya, bang. Sering kita itu berbicara kepentingan, karena berbicara masyarakat Aceh. Ini kan saling ego, pemerintah pusat ego, pemerintah Indonesia ego, pemerintah Indonesia ego, pemerintah Aceh ego, nah saling kali dulu lah. Oh, hanya di bendera kita dulu bahwa mengidentikan dengan strategi akan dibuat dalam macam mana sih? Nah tawaran dari pemerintah pusat itu, bendera alam pedung, nah, tapi pemerintah Aceh menolak atau PPA menolak itu. Jino baik pegabang masalah kepentingan dan kelompok. Berbicara masyarakat Aceh, masyarakat Aceh pun perlu. Jika alam pedung selesai, nah anak memang kelompok, lu kawakan, lu lonjeng. Mari sama-sama dewasa, buang semua ego kepentingan, duduk bersama untuk memikirkan masyarakat yang kita wakil. Terima kasih, Bang. Oke Bang, terima kasih. Mungkin sangat menarik diskusi kita tentang bendera dan urgensinya terhadap masyarakat Aceh. Mungkin tersambung lom papan jita diskusi lom Bang. Terima kasih Long Top. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang. Ya, Bang, sama-sama Bang. Ya.